sudah tinggi. Hari itu, aku memang sengaja bangun agak siang, dan rumah sudah kelihatan sepi. Mona istriku sudah berangkat kerja, dan bapak mertua juga sudah berangkat ke kantor. Sehingga tinggal aku dan ibu mertuaku yang ada di rumah saat itu. Selanjutnya aku menuju ke ruang makan untuk sarapan. Tapi hari itu tidak ada nasi atau roti yang biasanya disediakan oleh ibu mertuaku. Kemana ibu mertuaku? Padahal perutku sudah sangat lapar sekali. Gumamku dalam hati. Aku coba mencarinya di dapur, tapi lagi-lagi ibu mertuaku tidak ada di sana. Akhirnya aku mencarinya di kamarnya. Pintu kamarnya sedikit terbuka saat aku sampai di sana. Dan jantungku tiba-tiba berdebar-debar saat dari sela-sela pintu kamarnya itu, aku melihat ibu mertuaku yang sedang berdiri di depan cermin. Rupa-rupanya dia habis muni, sehingga aku disuguhi pemandangan yang begitu indah. Terlihat ibu mertuaku sedang asik mengamati dan mengagumi keindahannya sendiri itu. Bahkan sesekali ibu mertuaku berputar, bagaikan peragawati saja. Umur ibu mertuaku yang 49 tahun itu tidak menghalangi kekagumanku pada semua keindahan yang disuguhkannya itu. Lama-kelamaan, keinginanku pun jadi timbul akibat melihat keadaan ibu mertuaku yang seperti itu. Berkali-kali aku meneguk ludahku sendiri, akibatnya tanpa sadar, aku menyenggol pintu kamarnya itu. Sehingga bunyi pintu yang terbuka itu mengagetkan ibu mertuaku maupun aku sendiri. Ibu mertuaku spontan memandangku dengan panik, karena merasa malu saat melihatku sedang memergokinya dalam keadaan yang seperti itu. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut ataupun malu. Aku malahan senang bisa melihat pemandangan yang indah yang ada di depanku itu lebih jelas lagi. "Trier, sejak kapan kamu di situ?" tanya ibu mertuaku sambil menahan rasa malunya. Aku pun hanya tersenyum kecil karena melihat ibu mertuaku malahan bertolak pinggang dan mukanya menutupinya. "Salah ibu sendiri, kenapa tidak menutup pintunya dengan rapat?" sahutku sambil mendekatinya. "Atau jangan-jangan ibu memang sengaja supaya saya bisa melihatnya?" tanyaku nekat. Tiba-tiba tangan kanan ibu mertuaku seperti terangkap, hendak melakukan sesuatu padaku karena marah. Tapi aku lebih cepat dan menangkap tangan ibu mertuaku itu. Dengan gerakan cepat, ibu mertuaku sudah dalam kekuasaanku. Spontan saja kini aku dapat menghirup aroma harum yang terpancar dari ibu mertuaku. Mendapat perlakuan yang seperti itu, tentu saja ibu mertuaku mencoba melepaskan diri. Namun kedua tanganku cukup kuat untuk menahannya. "Riyad, lepaskan. Aku ini ibu mertuamu. Jangan lakukan yang tidak-tidak pada ibu," ucapnya. Aku sudah tidak peduli lagi. Dengan segera saja aku pun berusaha untuk memulainya. Ibu mertuaku pun terus saja berusaha untuk menolaknya, sehingga akhirnya membuat kami berdua terjatuh ke tempat TDR. Tentu saja kesempatan itu aku gunakan sebaik-baiknya. Tetapi ibu mertuaku dapat mendorongku dan mencoba untuk melarikan diri. Dengan sigap aku pun menangkapnya. Tanpa ini itu dulu. Lanjut aku mencoba untuk segera saja menyempurnakannya. Tapi posisi ibu mertuaku saat itu cukup menyulitkanku untuk dapat menyatukannya dengan benar. Apalagi ibu mertuaku tidak henti-hentinya mencoba mendorongku. Akhirnya, ibu mertuaku sedikit aku miringkan. Aku tidak mengenal kata putus asa dengan usahaku yang tidak mengenal menyerah itu. Akhirnya aku berhasil juga menyatukannya. "Trian, aku ini ibu mertuamu," ucapnya. Aku diam saja, karena sedang sibuk bekerja. Lama-kelamaan, berkat usahaku yang secara konsisten itu, akhirnya membuat ibu mertuaku pun mulai terbawa suasana juga. Ibu mertuaku pun banyak diam, serta hanya sesekali bersuara kecil. Mata ibu mertuaku kuan aku lihat sedikit tertutup dan kelihatan sayu sekali. Dengan tanda-tanda itu, aku pun mengira kalau ibu mertuaku sudah tidak lagi menolaknya. Tentu saja itu menjadikan aku lebih bersemangat dalam bergerak. Ibu mertuaku rupa-rupanya suka dengan gerakanku itu, karena suaranya terdengar semakin sering aku dengar. Bahkan kini aku tahu kalau ibu mertuaku mulai membalas gerakanku itu. Hingga sekitar 12 menit kemudian, ibu mertuaku memberikan tanda kalau akan mencatainya. Dengan segera aku berusaha mengejarnya,
dan akhirnya hampir bersamaan, kami berdua pun berhasil meraihnya. Setelah sesaat ibu mertuaku mengatur nafasnya, dia pun bangkit berdiri dan menatapku dengan mata yang sembab. "Rian, tinggalkan ibu sendiri, tolong," ucap ibu mertuaku seraya tangannya menunjuk ke arah pintu kamarnya. Aku pun hanya mengangkat bahuku dan meraih semua yang berserakan itu, serta pergi dari kamarnya. Sebelum pergi, aku menatap wajah ibu mertuaku sejenak, tapi dia membuang muka. Aku pun keluar dari kamar itu. Sesampainya di kamarku, aku baru merenungi apa yang aku lakukan barusan itu. Tapi entah kenapa, aku malahan benar-benar merasa sangat bahagia sekali setelah mendapatkan itu semua. Hampir 1,5 jam, aku berdiam diri di kamarku itu. Semakin lama aku berpikir, malahan semakin menghayati semua bayangan saat aku dan ibu mertuaku saling berbagi tadi itu. Akibatnya, keinginanku pun kembali bangkit, sehingga aku benar-benar kembali membutuhkan penyelesaian dengan ibu mertuaku lagi. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera keluar dari kamarku dan mencari ibu mertuaku di dalam kamarnya. Tapi ternyata ibu mertuaku sudah tidak ada di kamarnya itu. Aku pun mencarinya di ruang tengah. Ternyata tidak ada juga. Aku tidak menyerah begitu saja. Akhirnya aku lihat ibu mertuaku sedang di dapur dan sedang memasak air. Ibu mertuaku saat itu memakai dastuar tanpa lengan. Ibu mertuaku yang melihat kedatanganku itu, dan saat aku melangkah mendekatinya, ibu mertuaku sedikit mundur ke belakang. "Kamu mau ngapain lagi?" tanya ibu mertuaku sedikit panik. Aku tidak menjawabnya, dan dengan tangan kananku, ibu mertuaku aku raih. Tapi anehnya ibu mertuaku tidak melarang atau mendorongku. Ibu mertuaku hanya diam. Dan saat aku kembali memulainya, ibu mertuaku masih diam tidak bereaksi. "Rian, kalau kamu menginginkannya, tolong jangan pernah kamu buang di DLM." Suara ibu mertuaku terdengar memohon di kupingku. Aku yang mendapat angin suara itu pun menjadi bertambah semangat lagi. Dengan sedikit terburu-buru, aku pun membuka semua penghalang yang ada. Kali ini aku tidak mengalami kesulitan sedikit pun, seperti yang pertama tadi. Karena ibu mertuaku saat ini dengan senang hati memberikannya padaku tanpa terkecuali. Di dapur itu, di atas meja makan, aku pun dibantu oleh ibu mertuaku untuk bisa lagi mencapai puncak yang terindah di siang hari itu. Apa yang kami berdua kerjakan saat itu berlangsung cukup lama, dan aku tahu kalau ibu mertuaku kelihatan begitu menyukainya. Di dapur saat itu, aku berhasil membuat kedudukan 1-2, yaitu aku dapat 1 kali dan ibu mertuaku 2 kali. Semenjak saat itu, aku pun bebas untuk mengulangnya dengan ibu mertuaku. Ibu mertuaku tidak pernah menolak kalau aku ajak di mana saja. Dan dari ibu mertuaku itu, akhirnya aku tahu kalau bapak mertuaku sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin padanya. Bahkan menurutnya juga, akulah satu-satunya orang yang sudah melakukan dengannya setelah bapak mertuaku itu tidak mampu lagi. Setiap hari, kami bebas untuk melakukannya, karena di rumah itu sangat sepi. Bahkan, kalau malam pada saat istriku sudah tertidur pulas, aku sering meminta ibu mertuaku untuk datang ke dapur untuk memberikan jite hanya untuk aku. Ibu mertuaku yang juga masih mempunyai keinginan yang tinggi, tentu saja tidak pernah menolakku. Dan ibu mertuaku itu termasuk wanita dengan keinginan yang besar. Pernah saat aku sedang memriu, ibu mertuaku tiba-tiba MSK dan langsung mengajakku. Padahal saat itu, bapak mertuaku dan istriku lagi nonton TV di ruang tengah. Tidak heran, kalau lama-kelamaan ibu mertuaku pun akhirnya positif Hakimi. Tapi anehnya, ibu mertuaku ingin mempertahankannya. Sehingga saat bapak mertuaku mengetahui hal itu, beliau marah besar dan menceraikan ibu mertuaku. Karena ibu mertuaku tidak mau mengatakan siapa pria yang telah menitipkan itu padanya. Setelah bapak mertuaku pergi dari rumah itu, aku pun semakin bebas saja dengan ibu mertuaku itu. Apalagi istriku semakin sering mendapat tugas keluar kota dari kantornya. Keadaan ibu mertuaku yang sedang Hakimi itu tidak menghalangi keinginan kami berdua untuk tetap melakukannya.
Aku bahkan semakin suka dan bersemangat dengan ibu mertuaku itu. Singkat cerita, tibalah hasil kami berdua itu yang kuberi nama Aldo. Dia tumbuh sehat di bawah bimbinganku dan ibu mertuaku. Istriku sendiri mendapatkan pembiayaan untuk menimba ilmu di luar negeri dari perusahaannya. Sehingga keadaan ini membuat aku dan ibu mertuaku seperti sepasang suami istri saja. Demikianlah kisah kasih yang tidak seharusnya terjadi antara aku dengan ibu mertuaku itu. Janganlah sampai ditiru ya. Sekian dan terima kasih. Masih teringat jelas bagaimana perjuanganku dapat restu dari orang tua istri. Walau beberapa kali dapat penolakan, tapi yang namanya jodoh pasti bersatu. Mungkin karena aku orang yang tak punya, jadi mereka berpikir nantinya hidup anak mereka akan sengsara. Tapi aku membuktikan dengan usaha serta kerja keras. Kini perlahan bapak mertua yang dulu tak setuju mulai melunak padaku, meski terkadang sikapnya masih acuh. Tapi ku yakin beliau sudah berubah. Berbeda dengan ibu mertuaku yang sejak dulu tak masalah dengan hubungan kami. Malah beliau mendukung asal nanti tanggung jawab dengan keluarga. Belum memiliki rumah sendiri, membuat kami harus menumpang dulu di rumah mertua. Sekalian Ita istriku merawat dan bantu bapak mertua yang seorang petani. Bapak mertuaku memang punya lahan persawahan luas yang ia garap sendiri. Sedang ibu mertuaku merantau ke kota berjualan gorengan. Namanya Ibu Marni, yang kini sudah berusia 43 tahun, namun beliau masih begitu bugar dan kulitnya masih kencang. Meski ia harus jalan kaki untuk menjual gorengan, keliling yang sempit dengan menggendong ember berisi bermacam gorengan. Aku tahu, karena sama-sama merantau di tempat yang sama, namun kami beda kontrakan. Biasanya aku bertemu ibu mertua waktu beliau masih ada di pasar. Saat pagi ibu mertua jualan gorengan di pasar, yang kebetulan juga aku mangkal di sana dari jam 9 hingga 2 siang. Aku sendiri jualan bakso menggunakan gerobak. Sambil menunggu pembeli, biasanya kami gunakan untuk ngobrol. Namun pagi ini tak terlihat ibu mertua berjualan, yang entah sedang libur atau kemana. Aku sendiri belum tahu pasti. Beliau juga tidak memberi kabar, padahal jika perlu apa-apa, ibu mertuaku itu selalu menghubungiku. Maklum hanya aku keluarganya di sini, semua anak-anaknya di kota lain. Dari mulai datang hingga aku keliling, aku lihat ibu mertua, membuat aku bertanya-tanya. Hingga akhirnya, setelah daganganku tinggal sedikit, aku mampir ke kontrakannya. Aku hanya ingin memastikan jika ibu mertuaku dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimanapun juga sudah menjadi tanggung jawabku pada beliau. Kontrakan ibu mertuaku terletak di pinggir sungai yang setiap musim penghujan pasti banjir. Kalau sudah begitu, biasanya beliau nungsui ke kontrakanku. Sore itu kontrakan dengan cat biru yang sudah mulai pudar, tampak sepi, mengingat di sini semuanya pedagang dan perantau dari kampung. Kontrakan paling ujung adalah tujuanku, karena di sanalah ibu mertua tinggal. Ku ketuk pintu beberapa kali, tak lama pintu dibuka lalu tampak ibu mertua yang pucat. Ibu sakit, pucat gitu mukanya, kataku. Iya Roy, dari kemarin kepala ibu pusing, badan rasanya meriang, jawabnya. Sudah minum obat belum bu? Tanyaku khawatir. Bagaimanapun juga aku harus menjaga, serta merawat ibu mertua meski aku hanya anak mantu tetap harus berbakti pada beliau. Tadi pagi dah minum obat, tapi kayaknya masih sama saja Ron, ucap ibu mertua yang pasrah dengan raut wajah yang terlihat semakin pucat. Maaf ya bu, kataku mencoba memegang kening ibu mertua yang terasa begitu panas. Badan ibu panas banget, mending kita ke dokter, saranku. Gak usah, malah ngerepotin, kamu masih jualan kan, katanya sambil melihat ke arah jalan di mana gerobakku terparkir.
yang sengaja tak kubawa ke depan kontrakan. Dagangan Roni tinggal dikit kokbo. Mending saya antar ibu periksa dulu, takut malah makin parah sakitnya. Ucapku. Ya sudah, ibu siap-siap dulu, kata ibu mertua setuju. Ibu mertua ini gampang sekali dibujuk. Apalagi kalau sudah merasakan sesuatu, beliau akan langsung mau, tanpa perlu berdebat panjang. Itulah salah satu sifat beliau yang kusuka. Aku bergegas pulang untuk ganti baju, serta mengambil motor untuk mengantar ibu mertua periksa. Kubiarkan saja bakso yang masih di atas gerobak. Saat kembali, ibu mertua sudah menunggu di pinggir jalan. Beliau mengenakan jaket serta celan wah panjang, dan saat aku sampai, ibu mertua langsung naik ke atas motor. Ku tarik gas pelan-pelan menyusuri jalan yang ramai sekali. Sesekali aku harus mengerem karena banyaknya kendaraan, serta menghindari lubang di beberapa bagian jalan. Ibu mertua memelukku begitu erat, karena mungkin takut terjatuh. Namun bagiku, ini suatu momen yang mendebarkan, jarang sekali aku dapatkan. Hal yang sama kembali aku rasakan, waktu mengantar ibu mertua pulang setelah diperiksa. Ku tarik gas motor pelan, supaya lebih lama, sekalian berhati-hati. Tak ada yang perlu dikhawatirkan ibu mertua, hanya demam biasa. Beliau hanya perlu istirahat yang cukup dan minum obat yang sudah dikasihkan dokter. Makasih ya Ron, jadi ngerepotin kamu, ucap ibu mertua. Kami sudah sampai di kontrakan beliau. Dak Bu, sudah jadi kewajiban saya, ibu gak usah sungkan-sungkan. Aku juga anakmu, meski hanya anak mantu, terangku. Ibu mertuaku hanya diam dan terlihat bingung. Ibu boleh minta tolong lagi Ron, tolong beliin pisang buat minum obat. Ibu gak bisa kalau gak ada pisang. Ya bu, sebentar Roni belikan dulu, jawabku. Aku langsung keluar untuk mencari pisang, dan aku langsung menuju warung buah yang ada di sekitar. Ternyata ibu mertuaku masih suka pisang, bahkan sangat butuh guna untuk meminum obatnya. Setelah dapat, aku langsung balik ke kontrakan ibu mertua. Sehabis membelikan ibu mertua pisang, aku langsung pulang meski disuruh mampir dulu. Tapi aku menolak karena pikiranku sedang tidak nyaman. Meski sudah berulang kali membonceng ibu mertua, tapi tetap saja terkadang aku mendapat pikiran yang aneh sekaligus tak wajar. Memang ku akui kalau ibu mertuaku masih terlihat muda dibanding usianya. Meski kulitnya coklat dan sering terkena sinar matahari, tapi tetap terlihat ayu. Apalagi waktu beliau berjualan, yang pasti berdandan menggunakan make up pasti terlihat hitam manis. Tak terlihat jika usianya sudah kepala 4. Karena semalam susah tidur, terbayang wajah ibu mertua, membuat aku telat bangun. Alhasil hari ini aku libur, yang bisa kugunakan buat istirahat untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Tapi aku kembali teringat ibu mertua yang sakit dan belum tahu kondisi terakhirnya. Jadi kuputuskan untuk menemui beliau, sekalian membawakan sarapan untuknya. Beda dengan kemarin, kali ini agak ramai dengan para penghuni yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang main-main, ada juga yang menyiapkan dadanan. Tampak pintu kontrakan ibu mertua masih tertutup. Mungkin beliau belum bangun. Kuketuk beberapa kali sampai dibuka, lalu muncullah ibu mertua dari dalam. "Kamu Ron, ibu kira siapa? Ayo masuk," ucap ibu mertuaku yang kali ini wajahnya tampak lebih segar dibanding kemarin. Dan pakaiannya juga sudah biasa, menggunakan dastuar yang sering dipakai emak-emak pada umumnya. "Ibu sudah sarapan?" tanyaku. "Belum, rasanya masih pahit sama mual kalau dimasuki makanan," ucap beliau. "Ya tapi kan ibu tetap harus makan buat minum obat. Ini Roni beli bubur di depan buat ibu sarapan ya. Kita sarapan bareng bu," ajakku yang hanya dijawab dengan anggukan oleh ibu mertua sambil sedikit tersenyum. Kami sarapan berdua, yang mana ibu mertuaku tampak terpaksa menghabiskan buburnya. Karena mungkin perutnya masih mual, tapi terus ku semangati supaya dihabiskan. Setelah habis dan beliau minum obat, kini kami ngobrol sembari nonton TV. "Tolong tutup pintunya Ram, dingin sama banyak debu," ucap ibu mertuaku. Aku pun hanya menurut, lalu kembali duduk di sebelah beliau. "Biasanya kalau masuk angin begini, ibu langsung dikerokin baru bisa sembuh," ucap ibu mertua. Mendengarnya aku refleks menjawab, "Biar Roni kerokin,
Kalau memang sudah jadi kebiasaan suka dikarap, ucapku penuh antusias. Biasanya ada Bu Gilminan di sebelah, tapi dia lagi pulang kampung. Apa kamu bisa, Ron? Tanyanya. Dicoba dulu, Gu. Kalau anaknya lanjut, jawabku sambil tersenyum. Mertuaku langsung mengambil minyak kayu putih serta uang koin 1000-an yang biasa ia pakai. Lalu diserahkan padaku dengan setengah tak percaya ku terima. Ini kesempatanku untuk mendapatkanmu, Bu Mertua, ucapku dalam hati. Ibu mertua kemudian duduk membelakangiku dengan bersila. Pelan-pelan aku pun terokin panggungnya. Pikiranku sudah mulai traveling kemana-mana. Sampai-sampai aku memikirkan caranya agar ibu mertua mau, lalu aku pun ajak ibu mertua untuk ngobrol, biar suasananya gak begitu hening. Ibu gak pengen di rumah aja, daripada merantau begini, mending bantu bapak di sawah, saranku. Dafrod, ibu masih ingin cari uang agar tidak tergantung pada bapak. Kasihan bapak sudah tua. Terannya dan lagian di rumah mau kerja apa? Mumpung ibu masih kuat, masih segar seperti ini. Lebih baik ibu cari uang di kota, tambahnya. Begitu ya, Bu? Emang gak kangen sama bapak, Bu? Tanyaku sedikit memancingnya, agar ia mau cerita apa yang ada dalam pikirannya. Ya kangen sih, biasa aja, Rom. Lagian bapak itu juga sudah tak bisa apa-apa. Sudah gak bisa aktif lagi untuk urusan suami istri. Ibu sudah hampir 5 tahun tak mendapatkan itu semua. Untung ibu masih kuat untuk menahannya. Jelasnya panjang lebar. Kasihan juga, Bu. 5 tahun itu lama lo, Bu. Apa ibu gak ada keinginan lagi untuk mencobanya? Tanyaku. Ya pingin sih, Ron. Tapi mau sama siapa? Ibu tuh takut untuk menduakan suami, terannya. Inilah saatnya aku bereaksi. Ya kalau memang ibu mau, Roni bisa kok memberikan itu semua. Asalkan ibu bisa jaga rahasia, kataku. Tapi Ron, kamu kan menantu ibu. Mana mungkin ibu mau mengkhianati anakku sendiri, ucapnya. Ibu gak usah khawatir. Roni cuma mau bantu ibu untuk mendapatkan apa yang selama ini ibu pendam. Daripada jadi penyakit lo, Bu. Kalau gak dikeluarkan, jelasku. Nampaknya rencanaku berhasil. Ibu mertua sudah tak berdaya, terkena rayuan manisku. Dan akhirnya ibu mertua pun hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tak lama, apa yang selama ini terbayang dalam angan menjadi kenyataan hanya dalam hitungan detik. Sedikit jantungku bergetar. Ku mulai sambil berusaha menahan perasaan yang lambat laun menuara ke dalam pikiran. Ini jauh berbeda dari yang selama ini kubayangkan. Ibu mertuaku tampak biasa, tanpa melihatku. Beliau hanya terus diam mengarahkan pandangannya ke arah TV sambil aku karaoke secara perlahan. Pagi yang ramai tak menghentikan langkahku dengan ibu mertua yang tampak sudah lebih baik. Suasana jadi lebih indah setelah ibu mertua menurutinya. Semua terjadi begitu saja tanpa kupikir panjang, hingga kami sama-sama terdiam seolah tak menyangka hal itu akan terjadi di antara aku dan ibu mertuaku. Perasaan bersalah namun cukup lega, karena semua udah terjadi, meski akhirnya harus begini. Entah harus bagaimana nantinya. Aku harus jujur dengan istriku, atau menyimpan semua ini dan hanya jadi rahasia berdua di antara aku dan ibu mertuaku saja. Bagaimana pendapat kalian? Apa aku salah untuk membantu ibu mertuaku untuk mendapatkan semua itu? Kasih pendapat kalian dan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kali ini aku akan bercerita mengenai seorang pembantu yang aku pekerjakan di saat aku masih kuliah. Namanya Bi Ipar. Ia orangnya lumayan cantik dan lumayan padat berisi. Perkenalkan, mamaku Bayu. Aku seorang mahasiswa dan tinggal sendiri. Orang tuaku membelikanku sebuah rumah di komplek yang teduh dan tenang. Untuk membantu beres-beres rumah dan cuci atau gosok pakaian.
Aku menerima Bi Ipar yang berumur 40 tahun, sedangkan usiaku saat itu masih 20 tahun. Bi Ipah orangnya sabar, baik dan ramah. Walau sudah 40 tahun, tapi Bi Ipah masih segar bugar, putih dan bersih. Dia memiliki 3 anak yang semua cewek. Sering kuperhatikan Bi Ipah ini masih sangat menarik untuk dipandang. Dia bukan jangluan, ya dia sudah bersuami. Tapi suaminya sering merantau keluar kota karena pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Jadi Bi Ipah ini membantu suaminya untuk mencari uang tambahan dan ia rela menjadi ART untuk menyekolahkan ketiga anaknya yang masih sekolah semua. Singkat cerita, sudah 1 bulan ini Bi Ipah ikut dengan menjadi ART dan aku perhatikan ia memang sangat rajin sekali untuk urusan rumah. Rumahku jadi terlihat bersih terus setelah ada Bi Ipah. Rumahku ini hanya terdapat 2 kamar saja. Kamar 1 ada di depan ruang tamu dan kamar 2 berada di belakang dekat dapur. Dan kamar pertama aku tempati, sedangkan kamar kedua ditempati Bi Ipah. 1 bulan pertama belum ada sesuatu yang janggal di antara kami berdua. Namun dengan seiringnya waktu, sesuatu pun perlahan sudah mulai mengganggu pikiranku. Ceritanya sore itu, ketika aku mau mendahi, Bi Ipah sedang mencuci pakaian dengan cara manual. Karena waktu itu aku belum mempunyai mesin cuci, jadi masih manual dikucek pakai tangan. Hendak mau masuk ke kamar mandi, aku sekilas melihat Bi Ipah yang sedang duduk menghadap pintu kamar mandi. Ada sekilas sesuatu pemandangan yang terlihat di mataku. Karena Bi Ipah waktu nyuci itu sedang memakai dastuar dan otomatis saat ia duduk, ia tidak sadar bahwa sesuatunya sedikit terbuka. Dan saat itu juga, aku melihatnya dengan jelas banget. Dan aku masih ingat betul dengan warnanya yang ia pakai itu. Warnanya krem. Pikiranku sudah mulai kacau saat di dalam kamar mandi. Karena masih penasaran, aku mencoba melihatnya kembali dengan mencari lubang kecil di sekitar pintu. Dan aku menemukannya, aku pun mulai mengwipit-wipitnya dari lubang kecil itu. Dan ampun dijel, Bi Ipah malah dengan bebasnya merubah duduknya. Makin nampak jelas apa yang sudah aku lihat itu. Tanpa aku sadari, ada yang pelan-pelan bergerak tak jelas. Apa itu? Pastinya pemirsa sudah tahu ya. Aku makin gak bisa menahannya sendiri. Dan pada akhirnya, aku berbuat sesuatu yang bisa melonggarkan pikiranku dan membayangkan sesuatu yang pernah aku lihat tadi. Sekitar 5 menitan aku seperti itu, rasanya sangat lega, pikiranku jadi blok, dan badanku terasa lemas. Kemudian aku pun melanjutkan untuk mamge, karena waktu sudah hampir maghrib. Selesai mamge, seperti biasa aku nyantai-nyantai dan nonton TV. Tapi pikiranku tentang yang tadi masih melekat di pikiranku. Aku berjalan untuk melihat Bi Ipah kembali, namun ia sedang menjemur pakaian yang sudah dicucinya. Aku melihat dari kejauhan yang nampaknya pikiranku kembali berhalu. Bi Ipah, jika saja Bibi tahu apa yang aku mau, apa Bibi mau mewujudkan semua itu? Kataku dalam hati. Dan jelas tidak mungkin semua itu terjadi, karena Bi Ipah bukan orang seperti itu. Ia orang baik, pasti ia juga bisa menjaga kehormatan harga dirinya. Dan gak mungkin juga aku mengatakan langsung sama dia, itu namanya gak sopan. Aku masih menghargainya sebagai orang tua. Aku pun kembali nonton TV dan gak lama Bi Ipah masuk dan aku pura-pura bertanya. Sudah selesai Bi, nyucinya? Tanyaku. Sudah Den, sudah dijemur malah. Nih Bibi mau mandi dulu. Oh iya, kalau Aden mau makan, sudah Bibi siapkan Den, jawabnya. Iya Bi, nanti saja masih belum lapar, jawabku. Mataku tertuju ke TV. Tapi pikiranku entah pergi kemana. Hal yang tak wajar pun akhirnya aku lakukan. Aku mulai berjalan ke belakang. Viewer, suara guyuran air pool terdengar jelas dari luar. Dan aku pun makin nekat karena rasa penasaranku. Sebelumnya aku belum pernah seperti ini. Aku pun mulai mencari lubang kecil yang tadi sempat kugunakan untuk membuat CCTV rahasia. Ya ampun, aku melihat semuanya dengan jelas. Aku seperti itu sampai dia selesai. Rasanya sudah tak karuan. Makin kacau otakku saat itu.
Setelah ia selesai, aku segera balik ke depan TV seolah-olah tidak nyapa-ngapain. Masih bagus banget apa yang ia miliki. Aku masih tertegun sendiri di depan TV sembari membayangkan apa yang barusan aku saksikan. Selanjutnya, setelah Bi Ipah ganti BJHO, aku mengajaknya makan bersama. Sembari ngobrol kecil, sembari makan, aku masih sempat curi-curi pandang kepadanya. Bi Ipah memang cantik, apa aku bisa mendapatkanmu Bi Ipah? Batinku terus bergumam seperti itu. Dengan usiaku yang baru 20 tahun, wajarlah aku punya angan-angan seperti itu. Karena aku sendiri memang belum pernah mengalami hal semacam itu. Bi Ipah betah gak di sini? Tanyaku. Ya betah tuh Den, namanya juga kerja. Kalau gak betah, Bibi dapat uang dari mana? Jawabnya. Bi Ipah, kalau seperti itu cantik ya, godaku. Adem Bayu ini bisa aja, sudah tua Dimi dibilang cantik. Anak sudah 3, sudah melorot semua Dem, ucapnya. Siapa bilang Bi? Bibi Ipah itu benar-benar masih cantik loh Bi, dan masih singset begitu. Seandainya saja, kalau Bibi masih seumuranku, udah tak sikat, candaku. Memangnya baju Dem dibisikan, ada-ada aja Adem ini, ucapnya. Aku masih belum berani ngobrol terlalu jauh tentang hal itu. Aku takut Bi Ipah malah marah nanti. Selesai makan, aku kembali ke depan TV dan Bi Ipah pun juga ikut. Kita nonton TV sama-sama. Lalu kemudian aku berpura-pura kalau badanku pegal semua. Lalu aku menyuruh Bi Ipah untuk memijitku. Badanku kok pegal semua ya Bi? Bi Ipah bisa pijitin gak? Tanyaku. Ya kalau asal mijit bisa Dan, tapi kalau gak enak jangan marah lo Den, balasnya. Iya gak apa Bi, yang penting pegal-pegalnya sedikit hilang, jawabku. Ia pun beranjak ke kamarnya untuk mengambil handbody untuk mengurutku. Aden tengkurap aja, suruhnya. Iya Bi, sahutku, dan aku pun segera ambil posisi senyaman mungkin. Bi Ipah mulai memijitku. Ternyata Bibi bisa mijit, enak banget pijitan Bi Ipah, pujiku. Alah biasa aja Dem, hanya mijit gini siapa aja bisa Dem, katanya. Sembari dipijit aku mulai tanya-tanya ke Bi Ipah. Banyak yang aku tanyakan. Bi Ipah gak kangen toh sama suaminya, ditinggal kerja terus gitu, tanyaku. Ya kangen lah Dem, tapi ya gimana, orang lagi kerja cari uang. Kalau kangen dia cuma lewat telepon aja, terangnya. Oh pasti bangga ya bisa jadi suami Bi Ipah, punya bini cantik seperti ini. Pasti Bi Ipah dulu masih mudanya banyak yang ngedeketin dia, kataku. Gak juga like Dem, ya ada 1, 2, 3 yang deketin. Tapi Bibi memilih suamiku ini. Karena dulu waktu masih muda, suamiku orangnya pendiam, tidak suka neko-neko. Dan mereka yang aku tolak, karena mereka semua suka minum-minuman, makanya Bibi gak mau sama mereka. Meski mereka kecewa padaku, aku gak peduli. Sampai sekarang pun mereka masih sering godain Bibi. Meski mereka tahu aku sudah bersuami, dan mereka juga sudah beristri, terangnya. Wah, seru dong ceritanya. Seperti di sinetron-sinetron yang dikasih judul Bunga Bisa Cantik Jadi Rebutan, kataku. Bisa-bisa aja si Adem ini sampai lari ke sinetron segala. Balik badan Deng, lanjutnya. Setelah balik badan, tanpa aku sadari ada sesuatu yang menampakkan diri pada diriku. Karena memang kalau di rumah, aku hanya selalu pakai boxer dan sarung. Bi Ipah dengan kaget berkata, Aden kok bisa begitu? Pasti lagi mikirin sesuatu ya? Tanyanya. Aduh Bi maaf Bi. Lalu aku pun segera menutupnya dengan bantal. Sebenarnya memang ada yang aku bayangin Bi, kataku. Hayo lagi mikirin apa sih Den? Kok bisa sampai seperti itu? Tanyanya sepertinya ingin tahu banget. Aku pun mencoba menceritakan kejadian sore tadi. Tanpa malu-malu, aku pun menceritakan semuanya. Agen Bayu ini bikin Bibi malu aja, sahutnya. Ya kan itu semua juga gak sengaja Bi, dan Bibi juga gak sadarkan kalau itunya santai seperti itu. Dan ASB, aku sudah melihat semuanya, karena aku masih penasaran dengan apa yang Bi Ipah miliki. Jadi aku nakat sore pagi itu Bi, terangku. Aden ini, terus apa yang Aden pikirkan sekarang? Kok bisa masih connect seperti itu? Tanyanya. Bi Ipah, jawabku singkat. Kok bisa Bibi?
Jangan gitulah Den, Bibi kan malu, ucapnya. Gak kok Bi, lagian kan saya gak ngapa-ngapain Bibi. Saya cuma penasaran aja Bi, kataku mencoba meredam suasana. Tapi sebenarnya aku menginginkannya hal itu terjadi di malam itu. Tapi aku masih bisa bertahan. Mungkin sekarang Bi Ipah masih malu, tapi lain kali sudah beda cerita lagi. Aku masih mencoba bersabar menunggu momen yang pas untuk itu semua. Sudah Bi, sudah malam, Bi Ipah pasti capek kan? Bi Ipah istirahat aja dulu, ucapku. Iya Gen, lain kali jangan gitu lagi ya Den, Bibi bener-bener malu loh, katanya. Iya Bi, Bibi tenang saja, gak usah punya pikiran aneh-aneh tentang saya Bi. Bayu ini bukan orang jahat, ucapku. Ya sudah Bibi, tinggal dulu ya Den, jangan malam-malam tidurnya, gak bagus buat kesehatan, ucap Bi Ipah sebelum ia masuk ke kamarnya. Siap Bi Ipah cantik, kataku kemudian setelah ia masuk kamar. Malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 23, namun mataku belum juga ngantuk. Pikiran masih saja dram yang kemana-mana. Lalu aku beranjak ke belakang untuk demikian. Dan bersihin muka. Setelah selesai cuci muka, aku melihat gantungan di kamar mandi. Ada sesuatu barang yang berwarna krem sore tadi yang membuatku ingin melihatnya. Lalu ku ambil barang itu dan aku pun mencoba menghirup aroma yang masih menempel di barang itu yang seharian dipergunakannya. Baunya khas banget hingga aromanya meningkatkan imajinasi dalam pikiranku. Lalu ku pakai aja barang itu untuk menyalurkan demikian di tempat itu. Rasanya sangat lega sambil menyebutkan nama yang mempunyai barang itu. Dan tanpa aku sadari, tiba-tiba saja Bi Ipah sudah berdiri di depan pintu ketika aku masih dalam keadaan seperti itu, dengan memegang barang yang ia miliki. Karena memang pintu kamar mandi tidak aku tutup, kukira Bi Ipah sudah terlelap dari tidurnya. Dan Bayu, apa yang Ben Bayu lakukan? Itu milik Bibi. Kok Aden buat seperti itu? Ucapnya. Seketika mukaku langsung memerah. Rasanya malu banget. Tapi karena sudah terlanjur ketahuan, aku mencoba biasa saja. Maaf Bi, saya sudah gak bisa membendungnya. Pikiranku gram-yang terus, sampai aku gak bisa tidur Bi, kataku. Ia menatapku lalu berkata, apa Den Bayu benar-benar inginkan itu? Bibi jadi gak tega melihat Den Bayu seperti itu. Bibi bisa bantu Dan Bayu mendapatkan itu semua, kata Bi Ipah. Bi Ipah serius Bi, tanyaku kaget. Udah Aden keluar dulu, Bibi mau demikian dulu. Iya Bi, silahkan saya tunggu ya Bi, kataku. 5 menit kemudian, apa yang dikatakan Bi Ipah pun terwujud. Ia membantuku mendapatkan apa yang sejak tadi sore mengganggu pikiranku. Bi Ipah pun mengajariku satu persatu dan aku mengikuti apa yang ia ajarkan padaku. Sungguh di luar dugaan kalau hal ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Makasih ya Bi Ipah, sudah membantuku sampai selesai dan gak nyangka aku bisa mendapatkan dari Bi Ipah, ucapku. Sebenarnya Bibi itu sudah tahu apa yang Den Bayu pikirkan. Cuma Bibi masih diam. Karena Bibi juga sudah pernah mengalami di usia seperti kamu ini, jawabnya. Jadi Bibi tahu semua apa yang aku inginkan, tanyaku. Ya taulah Dek, memang kan awalnya dari penasaran dulu, lalu lama-lama ingin mencobanya. Itulah jiwa-jiwa muda, pasti semua mengalaminya. Dulu Bibi juga gitu kok. Dan juga pernah melakukan sendiri seperti kamu tadi, jelasnya. Dan kemudian kami membersihkan diri dan lanjut istirahat. Rasanya senang sekali aku malam itu. Apa yang sudah mengganggu pikiranku akhirnya terwujud juga dengan pasti. Dan hari-hari berikutnya, tanpa malu-malu lagi, kalau aku sudah menginginkannya, aku langsung ngomong sama Bi Ipah. Dan Bi Ipah pun selalu menyanggupinya. Mungkin Bi Ipah juga sudah lama tak mendapatkan itu semua dari suaminya. Karena mereka kan sering berjauhan dan itu hingga berbulan-bulan bahkan tahun. Begitulah awal mula terjadinya itu semua antara aku dan Bi Ipah. Kejadian romantis itu terjalin sampai aku tamat kuliah. Dan setelah itu Bi Ipah juga memutuskan pulang ke kampungnya. Begitulah kisahku, semoga teman-teman terhibur. Terima kasih.